Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Dita Fadila dengan NIM 932114918. Dosen pengampu Bapak Ahmad Fahroni, MPDI. Selamat menyaksikan. Di sini subbab yang akan saya bahas yaitu awal berdirinya Bani Abbasiyah, pendidikan Islam pada masa kejayaan, bidang perkembangan. Perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam adalah bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang luas, serta bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Perkembangan Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan terus berkembang pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama yaitu awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu al-Abbas. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pasukan Marwan Ibnu Muhammad, pasukan dinasti Umayyah melawan pasukan Abdul Abbas. Pemberontakan tersebut terjadi akibat ketidakpuasan mereka terhadap khalifah-khalifah sebelumnya, dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abbas. Pasukan pemberontak terdiri dari kalangan Khawarij, Syiah, Mawali, dan Bani Abbas. Para Mawali bekerja sama dengan Bani Abbas. Komando tertinggi gerakan Bani Abbas tidak menyisakan keluarga Umayyah karena pemburuannya terhadap keluarga Umayyah itu. Ia dijuluki dengan As-Saffah yang berarti yang menumpahkan darah. Abu Abbas kemudian didaulat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa kejayaan. Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan atau kejayaan Islam, sering disebut dengan istilah The Golden Age. Umat Islam telah mencapai puncak kejayaan kemuliaan. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, peradaban dan kekuasaan. Yang ketiga, penerjemahan buku. Yang keempat, cabang ilmu pengetahuan. Ahli sejarah membagi pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode yang didasarkan pada kondisi politik pemerintahan. Periode pertama, tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini terdapat pengaruh Persia, yaitu masuknya keluarga Barmak dalam pemerintahan Bani Abbasiyah dan dalam bidang ilmu pengetahuan. Periode kedua, tahun 874 sampai 945 Masehi. Bangsa Turki yang menjadi tentara mulai mendominasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode ketiga, tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode keempat, tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan masuknya Bani Saljuk dalam pemerintahan Bani Abbasiyah karena telah mengalahkan Bani Buwayhi. Periode kelima, tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah tidak berada di bawah kekuasaan siapapun,
tetapi wilayah kekuasaannya hanya tinggal Baghdad dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu bidang perkembangan. 1. Perkembangan intelektual. 2. Perkembangan di bidang fisik. 3. Perkembangan di bidang politik dan pemerintah. 4. Perkembangan di bidang militer. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual. Terdapat 4 bidang. 1. Ilmu filsafat, seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Karangan-karangan yang terkenal antara lain Safa, Najat, Qoman, Sadian, dan lain-lain. Yang kedua, Ibnu Maskawi yang wafat pada tahun 523 Hijriah. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi, dikenal sebagai Hujjatul Islam. Karangannya Al-Munkhis Minal Dolal, Tahafutul Falasifah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang kedokteran, seperti Ali bin Robban At-Torabi merupakan dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil yang menulis buku Firdaus. Yang kedua, Ali bin Abbas Al-Majusi, salah satu karyanya adalah Al-Kitab Al-Maliki. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina, ia disebut oleh kaum muslimin sebagai pangeran dokter. Yang keempat, Ar-Razi 809 sampai 873 Masehi, karangan yang terkenal mengenai cacar dan campak yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang ketiga yaitu bidang matematika, seperti Umar Al-Faruhan, insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua, Al-Khawarizmi, pengarang kitab algebra atau aljabar, penemu angka 0. Yang keempat yaitu bidang astronomi, berkembang subur di kalangan umat Islam, sehingga banyak para ahli yang terkenal dalam perbintangan ini seperti Al-Farazi, pencipta astrolog, Al-Ghattani atau Al-Bettagnius, Abu Wafat menemukan jalan ketiga dari bulan, dan Al-Farghoni atau Al-Fragenius. Selanjutnya yaitu yang kedua, perkembangan di bidang fisik. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, peradaban di bidang fisik seperti kehidupan ekonomi, seperti contohnya yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, perkembangan di bidang politik dan pemerintahan. Antara lain yaitu mengangkat menteri atau wazir dan membentuk kementerian atau wizariat. Wilayah dinasti Abbasiyah dibagi menjadi beberapa provinsi. Selanjutnya, dibentuklah Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Yang selanjutnya, Hajib yang bertugas mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap program kerja menteri. Dan yang terakhir, dibentuk departemen-departemen yang dikepalai oleh menteri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, perkembangan di bidang militer. Ada 3. Pertama, pasukan pemanah. Kedua, pasukan berkuda. Ketiga, pasukan infanteri. Angkatan bersenjata dinasti Abbasiyah didominasi oleh orang Arab dan Persia pada awalnya. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya didominasi oleh Arab, Turki, dan Persia. Dan masa sebelum berakhir daulat ini, pasukan bersenjatanya didominasi oleh Persia dan Turki. Sekian pembahasan materi tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.